Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Dan mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dari penyakit yang sedang merebak di Nusantara ini, yaitu virus corona, ya, atau yang biasa disebut COVID-19. Ya, amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pelajaran di dalam teknik bisnis sepeda motor atau yang biasa disebut dengan TBSM, yaitu sebuah mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif atau biasa disebut dengan PDTO. Baik, sebelum saya lanjutkan ke materi, ya, pada pendahuluan pada sekarang ini akan saya sampaikan beberapa hal di mana di dalam mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif itu ada beberapa yang harus kita pelajari di sana. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang hand tool atau alat-alat tangan. Ya. Di dalam bengkel otomotif ataupun bengkel kerja bangku dikenal ada dua jenis alat bantu kerja, ya, yaitu alat tangan dan alat mesin atau alat bertenaga. Ya. Alat tangan itu dinamakan dengan hand tools, ya. Alat mesin atau alat yang bertenaga itu dinamakan dengan mesin tools atau power tools. Ya. Kedua alat tersebut dibedakan atas tenaga penggeraknya, yaitu penggerak tenaga manusia dan penggerak dibantu dengan mesin. Ya. Pekerjaan memasang dan melepas baut atau mur, skrup, snap ring, ini adalah pekerjaan yang hampir selalu ada di setiap unit kompetensi perbaikan kendaraan, ya, di bidang otomotif, baik itu mobil ataupun sepeda motor. Ya. Peralatan untuk memasang atau melepas baut, ya, dan mur, ya, itu berdimensi segi 6 atau heksagonal, ya, disebut dengan ada kunci pas, ya, kemudian juga kunci ring, ya, kemudian kombinasi segi 6, kemudian untuk kepala baut segi 4, ya, itu biasa disebut dengan range square, ya, sedangkan peralatan untuk membuka skrup atau screw, ya, adalah obeng. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari di dalam materi pada kali ini, yaitu tentang hand tool atau alat-alat tangan. Oke, sebelum saya menyampaikan materi tersebut, ya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri, ya, karena di kelas 10 ini saya yakin walaupun ada yang mungkin sudah kenal dengan saya, tapi mungkin sebagian besar, ya, itu ada yang belum mengenal saya, ya. Kata orang, tak kenal maka tak sayang, ya. Maka perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Miftahul Huda, ya, biasa dipanggil dengan Pak Huda,
ya. Itu sebagai perkenalan. Oke, mari kita lanjutkan materi pada kesempatan hari ini. Kita akan berbicara tentang hand tool. Baik, kita mulai saja pekerjaan dasar teknik otomotif. Ya, yang dalam hal ini materinya adalah hand tools. Ya, kita mulai. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di pendahuluan tadi, dalam bengkel otomotif ataupun bengkel kerja bangku dikenal ada dua jenis alat bantu kerja, yaitu alat tangan dan alat bertenaga, hand tools dan power tools. Kedua jenis alat tersebut dibedakan atas tenaga penggeraknya. Alat tangan berarti alat yang dalam penggunaannya hanya mengandalkan tenaga manusia. Sedangkan power tools untuk menggerakkannya menggunakan tenaga bantu dari mesin. Ya, misalnya mesin gerinda untuk dapat berputar batu gerindanya harus diputar oleh motor listrik. Hand tools atau peralatan tangan dibagi dalam dua bagian. Ya, yang pertama peralatan bengkel otomotif dan yang kedua peralatan kerja bangku. Nah, pada kesempatan kali ini nanti yang akan saya jelaskan terlebih dahulu adalah peralatan bengkel otomotif. Ya. Di mana di dalam peralatan bengkel otomotif, ya, ini ada banyak peralatan. Ya, di antaranya yang pertama ini ada kunci. Ya, kunci pun ada berbagai macam. Ya, ada bermacam-macam bentuk kunci, ya, yang digunakan di dalam bengkel otomotif. Di mana kunci ini adalah alat untuk membuka dan mengunci. Misalnya kunci pintu, kunci almari, kunci laci, dan lain-lain. Ya. Kunci dalam arti peralatan perbengkelan memiliki fungsi yang sama, yaitu membuka dan mengencangkan atau mengunci sebuah baut terhadap murnya atau sebaliknya. Sebutan mur atau baut, ya, dalam hal ini adalah berdasarkan tinjauan bentuk kepala, bukan bentuk ulirnya. Kepala baut dimaksud dapat berbentuk segi 6 atau segi 4. Sedangkan bentuk lain adalah berbentuk lubang persegi atau bintang di tengah kepala baut, tetapi tidak tirus ke arah dalam. Untuk kunci yang digunakan membuka baut dengan lubang di tengah kepala baut, penamanya tergantung juga bentuk-bentuk gagangnya. Jika diaplikasikan dengan gagang seperti obeng, maka sering juga disebut dengan obeng, ya, atau screwdriver. Nah, macam daripada kunci antara lain, yang pertama ini adalah kunci pas. Ya. Ya, bentuknya bisa kalian lihat di gambar, ya. Itu bentuknya demikian, di mana kunci pas itu dibuat dari bahan baja tensil tinggi, yaitu logam paduan krom vanadium. Ya. Kunci ini mempunyai tangkai atau shank dengan kepala di masing-masing ujung yang membuat sudut 15 derajat terhadap tangkainya. Ya. Pada desain khusus
terdapat kunci pas dengan arah rahang 90 derajat dari tangkainya. Digunakan untuk melepas baut atau mur yang sudah dikendorkan oleh kunci soket ya atau kunci ring. Kunci pas itu dapat melepas baut dengan cepat. Kunci pas tidak boleh untuk mengencangkan atau mengendurkan baut yang belum kendor, karena dapat merusak kepala baut atau mur. Ya, ini harap diperhatikan nanti. Ya, mengingat bidang sentuhnya hanya sedikit. Ya, umumnya ukuran kepala berbeda antar sisi. Misalnya 9 mm berpasangan dengan 10 mm. Ya, jadi nanti mohon untuk diperhatikan pada saat praktek ya, untuk mengencangkan atau mengendorkan itu tidak boleh dengan menggunakan kunci pas ya. Kunci pas itu hanya boleh untuk melepas baut ya, tapi bukan untuk mengencangkan ya. Jadi nanti mengencangkan atau mengendorkan itu ada tugas tersendiri kuncinya ya. Nah, karena dikhawatirkan nanti kepala baut atau mur itu rusak atau mungkin kuncinya yang rusak ya. Jadi ini harus diperhatikan dengan baik. Kemudian yang kedua, jenis kunci yang kedua ini adalah kunci ring ya, atau biasa disebut dengan offset ring spanner. Sudut offset yang lazim ini adalah 45 derajat, namun tidak selalu demikian. Sudut ini memungkinkan spanner dapat terpasang tepat pada mur atau baut dengan posisi yang sulit. Dan jika menggunakan spanner yang jenisnya lebih pipih, akan terjadi kurangnya ruang antara yang cukup. Ya. Ujung persegi menutupi sudut mur atau baut sepenuhnya. Kemungkinan wrench atau kunci ya untuk tergelincir sangat kecil. Nah, ini bentuknya ya, bentuk daripada kunci ring ini seperti ini ya, diingat-ingat. Ketika membuka baut atau bolt ya, pada ruang terbatas, wrench dapat diangkat dan dimasukkan kembali. Jangan menggunakan extension pada wrench untuk meningkatkan torsi. Ya. Wrench tidak didesain untuk diberi extension ketika karena tidak akan tahan dan dapat slip ya, atau mengalami kerusakan yang dapat berakibat cedera. Nah, jadi keselamatan kerja ini harus diperhatikan ya. Keselamatan kerja tidak hanya untuk manusianya, tapi juga untuk peralatan. Kemudian yang ketiga, kunci yang tiga ini adalah kunci pas ring ya, atau combination spanner. Ya, jadi ini kunci kombinasi antara pas dan ring. Ini dapat digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan baut atau mur, terutama pada bagian-bagian yang tidak terjangkau oleh kunci soket. Kunci pas ring cukup praktis karena bagian ring dapat untuk mengencangkan atau mengendorkan, sedangkan bagian pasnya bisa untuk melepas dengan cepat. Ini bentuknya kayak gini. Jadi satu sisi itu ring, satu sisi adalah pas ya. Ini. Kemudian yang keempat ini adalah kunci nipple ya, flare nut spanner. Ya, ini bentuknya seperti ini, hampir sama seperti kunci ring ya, tapi juga mirip dengan kunci
kunci pas. Ya, ini cara penggunaannya. Ya. Nah, spanner ini digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut pada sambungan-sambungan pipa yang serupa dengan sambungan-sambungan yang digunakan pada injektor line atau pipa rem. Ya. Ferrule nut wrench atau flare nut spanner ya, atau kunci nipple ini memiliki bentuk yang serupa dengan standar box and wrench. Hanya slot di bagian ujung dan jaw yang berbeda. Ya. Bagian-bagian ujung wrench berbentuk miring 15 derajat dari shank dan ukurannya ditandai di bagian tengah shank. Wrench jenis ini dirancang untuk melonggarkan atau mengencangkan velure nut pada full line dan tidak boleh digunakan untuk tujuan umum atau aplikasi dengan torsi yang tinggi. Ya, artinya jangan untuk melepaskan mur atau baut yang kondisinya kencang. Ya, jadi ini tidak boleh digunakan untuk itu. Ya, ini khusus ya. Ini. Kemudian yang kelima itu adalah kunci soket. Nah, ini bentuknya. Ini satu set ya. Dalam gambar ini dalam bentuk satu set ini kunci soket atau kunci shock ya. Ini gagangnya ini ya, ini yang untuk memutar. Nah, ini yang kepala kuncinya yang digunakan untuk memasukkan atau melepas mur atau baut ya. Ini kepala kuncinya. Nah, ini bentuk kepala kuncinya ya. Ini yang masuk untuk ke sini ya. Oke. Nah, kunci soket atau kunci shock ini digunakan untuk melepas atau memasang kepala baut atau mur dengan momen kekencangan tertentu. Berbentuk silinder dan terbuat dari logam paduan krom, vanadium, dan dilapisi dengan nikel. Yang keenam ini adalah kunci L. Ya, dinamakan kunci L karena memang bentuknya L. Ya. Jadi ini fungsinya adalah untuk membuka atau mengencangkan baut yang kepala bautnya menjorok ke dalam. Ya, jadi tidak seperti kunci pas atau ring ya tadi, tapi ini ada lubang di tengah. Ya, ukuran kunci L ini antara 2 sampai 22 mm. Ya, maksudnya milimeter ya, ini bukan M. Ya, ini salah ketik. Dan penampangnya berbentuk segi 6 atau heksagonal dan berbentuk bintang. Jadi ada yang bentuk segi 6, ada juga yang bentuk bintang. Ini kepalanya ini di sini, penampangnya ini. Nah, ini yang untuk membuka baut ya, ini di sini. Bentuknya bisa segi 6 atau heksagonal atau juga bentuk bintang. Jadi L bintang dan L segi 6. Kemudian yang ketujuh, adjustable atau sheathing spanner. Ya, atau orang sini mengenal dengan kunci Inggris ya. Ini. Ya, jadi dinamakan dengan kunci Inggris ya. Untuk membuka atau mengencangkan kepala mur atau baut yang ukurannya dapat diubah sesuai dengan limit maksimumnya. Ya. Kunci Inggris ya, ini mempunyai sudut 15 derajat terhadap pegangannya dengan ukuran lebar mulut
antara 13 sampai 35 mm. Jadi ini dapat diatur ya, tergantung kebutuhan mur bautnya besarnya seberapa. Kalau kunci pas kan udah pas, kunci ring juga ukurannya sudah pasti. Nah, kalau ini tinggal diatur rahangnya ini. Ya, mulutnya ini diatur lebarnya ya, menyesuaikan dengan baut. Tapi ini juga besar kecilnya tergantung ukuran dari kunci Inggris ini. Ya, jadi ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil ukuran gagangnya ini. Kalau ukuran gagangnya besar berarti rahangnya juga semakin lebar, ini untuk mur baut yang besar-besar. Nah, oke, kita lanjut yang ke-8. Ini adalah kunci roda. Ya, bentuknya ada yang silang. Ya, ini hampir sama seperti kunci sok, tapi ini langsung nempel pada gagang. Ya, ini ada yang bentuknya seperti bentuk L, ada juga yang bentuknya menyilang ini. Jadi ada beberapa ukuran kuncinya. Ya. Ini adalah untuk melepas atau mengganti mur roda pada kendaraan bermotor. Ya, jadi mungkin pada mobil atau mungkin pada sepeda motor ya, di situ rodanya itu ada baut ya, atau mur ya, dan untuk melepasnya ini bisa menggunakan ini ya, kunci roda ini. Kunci roda terbuat dari baja di mana ujung-ujungnya mempunyai kepala soket segi 6. Oke, kita lanjut. Yang ke-9 ini adalah kunci busi. Nah, ini bentuknya yang fleksibel. Ya, jadi pada kepalanya dengan gagangnya ini ada semacam engsel ya. Ini sehingga ini fleksibel. Ya, bisa muter atau apa ya? Ini nekak-nekuk ya. Ini. Ada juga yang tidak fleksibel ya, ini jadi paten ya, ini biasanya susah ya kalau yang semacam ini ya. Kalau yang fleksibel ini kita tinggal masukkan kepala kuncinya ke busi, nah ini tinggal diatur ya, tinggal diatur posisinya, kemudian kita putar gagangnya ya. Jadi ini untuk melepas atau memasang busi yang biasanya busi dipasang pada posisi sulit dijangkau oleh kunci pas dan kunci ring ya. Jadi ini khusus untuk busi. Kemudian yang ke-10 ini adalah sambungan shock universal ya, universal socket joint wrench. Sambungan shock universal digunakan untuk melepas atau memasang baut atau mur pada posisi yang menyudut dan tidak terjangkau dengan patang perpanjangan saja. Universal joint terdiri dari internal drive socket member dan external lug. Jadi ini adalah untuk sambungan pada kunci shock ya. Sehingga kalau kunci shock itu kita gunakan pada suatu tempat yang mudah dijangkau, ini tidak perlu ini. Tapi kalau yang susah ya, melepas pada posisi yang menyudut ini kan susah, maka kita bisa gunakan dengan sambungan shock universal ini ya. Ini jadi untuk posisi yang menyudut ya dan tidak terjangkau. Kemudian jenis kunci yang lain ini ada kunci pipa. Nah, ini biasa dikenal dengan, kalau orang Jawa bilang namanya paul ya. Ini untuk peralatan pada pipa-pipa ledeng misalnya, atau membuka sebuah kran misalnya ya. Ini untuk memegang benda yang berbentuk bulat, baik pejal maupun berbentuk pipa ya. Jadi ini untuk memegang
atau bisa tadi ya untuk membuka keran dan lain sebagainya. Ini untuk memegang supaya kencang ya. Ini pengencangnya di sini ini. Nah, kalau sudah pas dengan pipanya ini dikencangkan ya sehingga pipa itu tidak muntir ya, tidak berputar. Ini karena di sini ada geriginya ya yang mencengkram pipa tersebut ya. Jadi pada bagian tangkainya terdapat baut pengatur kedudukan rahang ini. Hampir sama seperti kunci Inggris. Tapi ini cengkramannya lebih kuat dibandingkan dengan kunci Inggris. Nah. Oke, yang berikutnya ratchet. Ya. Ini ratchet ini adalah kelengkapan kunci soket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar ya, tanpa harus melepaskan kunci shock dari kepala baut atau mur ya. Jadi untuk melepas atau mengencangkan ya, memasang ya, tinggal diatur ininya ya, ini diatur ininya ke sini atau ke sana. Ya, ini adalah pengatur untuk ke kanan mengunci tapi ke kiri los, atau sebaliknya ke kiri los, ke kanannya mengunci. Ya, ini untuk melepas atau baut yang dalam keadaan longgar tanpa harus melepas kunci shock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci shock cukup dengan memutar kunci pembalik. Nah, ini kunci pembaliknya. Ya, jadi ini sama seperti gagangnya kunci shock ya. Ini. Cuman ini ada pengaturnya di sini. Pengubah arah putaran ke kiri atau ke kanan. Oke, selanjutnya engkol percepatan atau speed wrench. Nah, ini ya. Ini adalah digunakan untuk melepas dengan dengan cepat baut atau mur yang sudah kendor. Ya, dibutuhkan ruang yang cukup untuk dapat mengaplikasikan alat ini. Ya, jadi mur atau baut yang sudah kendor supaya lepasnya lebih cepat ini dengan menggunakan ini. Jadi ini tangan kanan, tangan kiri pegang di atas. Nah, ini tinggal diputar war. Ya. Ini supaya lebih cepat ya putarannya. Oke, yang berikutnya batang geser T atau sliding T-bar. Nah, ini juga pasangannya kunci shock ya. Ini digunakan untuk mengendorkan sebuah mur atau baut yang sangat kencang. Nah, ini jadi bentuknya T di sini. Nah, ini kunci shocknya nanti di sini. Ya, ini sama seperti gagang kunci shock, cuman ini bentuknya T sehingga untuk memutar itu akan lebih mudah dengan menggunakan kedua tangan kita. Ya, ini. Jadi kalau ada baut yang sangat kencang ini sangat cocok dengan menggunakan ini. Ya, jadi alat ini menggunakan dua pegangan yang digunakan untuk memberikan tekanan pada arah yang berlawanan. Berikutnya, batang perpanjangan shock atau socket extension bar. Alat ini digunakan bersama dengan ratchet atau alat yang sama untuk menjangkau mur atau baut yang tidak terjangkau oleh spanner. Pastikan extension sejajar dengan head nut atau head bolt ya, dan soket terpasang dengan aman serta tidak berada dalam posisi miring atau suatu sudut ya. Nah, head nut berarti kepala mur ya, head bolt itu kepala baut. Nah, jadi ini untuk perpanjangan soket ya, kepala kunci shock ya. Barangkali ada yang terlalu dalam tidak dijangkau, ini bisa dipanjangkan dengan ini ya, tapi tidak boleh posisi miring ya. Jadi harus lurus posisinya, tidak boleh membentuk
sudut. Ya, ini. Ya, jadi bisa menggunakan recet atau bisa menggunakan T tadi ya, T-bar. Ini. Oke, selanjutnya macam-macam tang. Ya, tang juga ada bermacam-macam jenisnya. Di antaranya tang pengelupas kabel, crimping plier toolkit atau tang penjepit kabel. Ya, jadi jika kita sedang mengerjakan instalasi kabel listrik, tang ini dapat membantu. Ya, bagian rahang sebagai penjepit kabel, di bawah rahang yang tajam sebagai pemotong kabel, di gagang yang bergerigi untuk mengelupas kabel. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ya, jadi kabel itu kan ada kawatnya, ada juga lapisan di luarnya itu ya. Nah, untuk mengelupas ini dengan menggunakan ini. Jadi di sana ada gerigi-gerigi yang fungsinya adalah untuk mengelupas kabelnya. Ya, juga ada yang untuk memotong di sini, memotong kabel. Jadi tidak perlu dengan alat yang lain. Cukup dengan menggunakan alat ini. Ini bisa untuk menjepit kabel, bisa untuk memotong kabel, juga bisa untuk mengelupas kabel. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang seperti ini. Jadi ada dua jenis ya bentuknya. Oke, kita lanjutkan bentuk tang yang kedua, itu adalah tang pemotong atau cutting plier. Nah, ini bentuknya. Jadi ini hampir sama seperti gunting, ya. Ini gunanya adalah untuk memotong. Ya, jadi rahangnya itu tajam. Ya, fungsinya adalah untuk memotong kawat, kabel kabel plastik dan fiber tipis. Ya, bahannya dari besi krom vanadium. Gagangnya dilapisi plastik. Ya, ini. Kelemahan dari tang pemotong ini tidak mampu memotong ukuran bidang yang besar atau tebal. Jadi hanya untuk kabel-kabel yang kecil atau kawat-kawat yang kecil. Ya, jadi sangat cocok lah untuk sepeda motor ya, untuk pekerjaan di bengkel. Sepeda motor ini cukup dengan menggunakan ini. Ya, kalau di instalasi listrik yang besar-besar ya jelas ini tidak mampu ya. Ini. Oke, selanjutnya yaitu tang cucut atau long noise plier. Ya. Bentuknya mirip ikan cucut moncong pipi, panjang dan berbentuk gergaji. Ya. Sebab itu tang ini dikenal sebagai tang cucut. Ya, digunakan dalam pekerjaan di ruangan-ruangan sempit ya, dan berfungsi sebagai penjepit kawat atau kabel. Ya, maksudnya ruangan sempit ini pada pekerjaan yang tidak bisa dijangkau dengan menggunakan tang biasa. Ya, maka ini harus dengan menggunakan tang cucut. Ya, biasanya orang kita mengenal dengan tang lancip. Ya, ini berfungsi sebagai penjepit kawat atau kabel ya. Namun dapat memanfaatkan ya, kita dapat memanfaatkan bagian dalam rahang yang tajam sebagai pemotong kabel. Nah, ini bentuknya. Jadi ini ada alat pemotongnya di sini. Ya, ini. Nah, ini rahangnya ini. Ya. Jadi ini bentuknya lancip, makanya dinamakan dengan tang lancip. Ya, bentuknya seperti moncongnya ikan cucut. Ya, ini makanya dinamakan dengan tang cucut. Nah, berikutnya adalah tang kombinasi multipurpose plier. Ya, ujung rahang yang bergerigi rapat untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya bagian yang bergerigi renggang untuk mengunci mur. Rahang tajam sebagai pemotong kabel dan kawat. Ya, kelemahannya jika celah antar rahang berkarat akan berakibat macet. Nah, ini. Ya, ini yang bergerigi ini. Ya, rapat. Kemudian ini
yang bergerigi ini adalah untuk menjepit kawat atau kabel. Ya, di tengahnya bergerigi yang renggang ini, ya seperti lubang. Nah, renggang ini untuk mengunci mur. Ya, kemudian rahang yang tajam ini, di sini ada yang tajam. Ini untuk memotong kawat atau kabel. Ya, jadi multifungsi ini, makanya dinamakan dengan tang kombinasi. Nah, tadi disebutkan kelemahannya jika celah antar rahang berkarat atau akan berakibat macet. Nah, ini harus dijaga, ini tidak boleh berkarat. Ini ya, tidak boleh berkarat. Maka harus sering dipakai atau sering dilumasi. Ini kalau tidak dipakai berarti pelumasnya itu harus ada di sini. Ya, sehingga aman dari karat. Demikian pula dengan tang yang lain tadi, ya tang cucu, tang potong, ya ini. Jadi harus dijaga itu ya. Kemudian yang kelima, tang kakatua, tower pincer, ya dikenal sebagai tang kakatua karena bentuknya mirip paruh burung kakatua. Fungsinya adalah sebagai pemotong kawat dan kabel, terbuat dari baja dan bergagang lapis karet untuk menjaga agar tidak licin ketika digunakan. Kelemahannya, jika tang digunakan untuk memotong bahan yang tebal dan keras dapat menjadi tumpul. Ya, ini bentuknya seperti ini. Ini alat pemotongnya di sini, ini gagangnya. Jadi ini dilapisi dengan karet ya supaya tidak licin. Karena kalau tidak ada ini, hanya besi ini ya akan licin. Ya, maka dengan ini. Jadi ini hanya untuk memotong, ya memotong kawat atau kabel. Tapi bukan kabel-kabel yang sangat besar, enggak. Ya, kalau di teknik sepeda motor cukuplah untuk memotong kabel yang demikian. Ya, karena di teknik sepeda motor itu sangat cukup ya, tidak terlalu besar ya jenis kawatnya. Kemudian yang keenam, jenis tang yang keenam ini adalah vice grip atau tang buaya, locking player toolkit. Ya. Sekilas bentuknya mirip buaya, moncongnya besar, lebar dan bergerigi. Maka tang ini dikenal dengan sebutan tang buaya. Rahangnya yang bergerigi untuk mengunci dan melepas baut. Jika ukuran baut besar, tang dapat diatur sesuai ukuran baut. Caranya, lebarkan kedua tang lalu kunci dengan skrup pengatur sekaligus pengunci yang ada di ujung atas tungkai. Jika ingin mengubahnya lagi, ya Anda cukup melepaskan tuas di bagian tungkai bawah. Kelemahannya, skrup pengatur dan pengunci agak keras. Ini karena dratmur atau baut terlampau dalam. Nah ini bentuknya seperti ini. Ya, jadi mulutnya seperti buaya. Ini. Ya, jadi ini ada pengaturnya untuk mengencangkan. Ya, jadi rahangnya bergerigi untuk mengunci dan melepas baut ini. Ya, ini ada lubang di sini. Ya, jadi untuk baut yang agak kencang ya, ini digunakan ini. Kalau tidak bisa menggunakan tang biasa, maka harus dengan tang buaya. Oke, selanjutnya tang multifungsi, ya multi purpose player kit. Mirip dengan tang kombinasi, ada rahang sebagai pemotong dan penjepit. Yang beda, tang ini memiliki kelengkapan fungsi lain. Di gagangnya terdapat pisau, gergaji, obeng, kemudian pembuka tutup botol, dan pembuka tutup makanan kaleng. Jadi satu tang ini memiliki banyak kegunaan. Kelemahannya, bagian kelengkapan di gagang mudah kendor atau patah. Nah ini, ya,
Ini agak ribet ini penggunaannya. Ya, karena banyak peralatan di sini ya. Ya, banyak fungsi. Ini makanya dinamakan dengan tang multifungsi. Ya. Ini. Jadi satu alat tapi bisa untuk macam-macam, ada pisaunya, ada obengnya dan lain sebagainya, ya. Ini. Berikutnya adalah tang sudut. Ya, moncong rahang memiliki sudut kemiringan 45 derajat. Fungsinya untuk menjepit kawat dan kabel yang sulit dijangkau. Kelemahannya hanya cocok untuk bagian dengan sudut kemiringan 45 derajat. Jadi ini sama, hampir sama seperti tang cucut. Ya, cuma bagian ujungnya itu bengkok membentuk sudut 45 derajat. Jadi ini untuk misalnya untuk pekerjaan ya, untuk menjepit atau mengambil barang-barang yang di sela-sela yang susah untuk diambil dengan menggunakan tang cucut, maka kita gunakan tang sudut ini yang memiliki 45 derajat. Cuman kelemahannya ini hanya cocok untuk yang sudut 45 derajat ya. Ini. Oke, selanjutnya tang sirklip dalam, internal sirklip plier. Nah, alat ini digunakan untuk melepas atau memasang internal sirklip yang digunakan untuk menahan beberapa kejeon pin di dalam piston. Ya. Retaining ring plier tidak memiliki jaw teeth atau gripping flat yang umum terdapat pada kebanyakan plier. Plier jenis ini memiliki jaw tipis yang meruncing sampai ke ujung dan di setiap jaw pada bagian ujung tersebut terdapat bentuk bundaran kecil. Bagian-bagian ujung ini dapat masuk dengan pas pada lubang-lubang dalam retaining ring untuk mengembangkan atau menyusutkannya. Nah, ini bentuknya nih. Ya, ini snap ring. Ya, tang sirklip. Ya, bagian dalam. Jadi ini misalnya bagian dalam piston ini ya. Ini ada snap ring. Ya, untuk melepas snap ring ini ya harus menggunakan ini. Jadi ini pada bagian ujungnya ya, ujung dari tang ini besarnya sama dengan lubang yang ada pada snap ring ini ya. Jadi ini untuk melepas, jadi kalau kita tekan ini akan menyebabkan ring ini muncup seperti ini ya. Ini jadi kan ringnya kayak gini ya, dijepit langsung set ya, sehingga bisa keluar dari kalau ini contohnya di piston ya berarti dia keluar dari piston ya. Sebaliknya ini yang ke-10 ini adalah tang sirklip luar ya. Ini kerjanya berkebalikan dengan yang tadi. Alat ini digunakan untuk melepaskan dan memasang eksternal sirklip seperti yang akan digunakan untuk menahan bearing pada shaft ya. Alat ini mempunyai gerakan ganda sehingga pada saat tangan Anda menutup, jaw malah justru terbuka. Ini ya, jadi ditekan tapi bagian ujungnya malah membuka seperti ini ya. Jadi ini akan membuka bagian ini. Nah, ini snap ringnya atau eksternal sirklipnya. Kalau tadi kan bagian dalam, nah ini bagian luar. Jadi kalau yang tadi malah nutup seperti ini, kalau yang ini berarti membuka seperti ini. Ya, ini dengan menggunakan tang sirklip luar. Kalau yang sirklip luar ya, gagang kita tekan ya, kuncupkan, ini akan membuka bagian rahangnya. Tapi sebaliknya yang tadi
sirklip dalam, itu sebaliknya. Gagang kita tekan A, ini akan menutup seperti ini. Ya. Ini jadi berkebalikan. Oke, berikutnya tang rivet. Nah, bentuknya seperti ini. Terdapat dua tipe, yaitu biasa dan fleksibel. Kedua fungsinya adalah sama, yaitu untuk memasang paku kling. Ya, untuk yang fleksibel dapat digunakan untuk bidang lurus maupun sudut. Ya, ini paku kling. Ya, ini. Jadi misalnya pada sebuah box, ya, kemudian boxnya itu tidak dengan menggunakan baut tapi menggunakan paku kling, maka kita gunakan dengan menggunakan rivet. Oke, selanjutnya tang slip joint. Tang standar bawaan mobil atau motor, ya, dimana biasanya menjadi bonus di saat mobil atau motor diterima. Fungsinya hampir sama dengan tang kombinasi, tetapi lebih sederhana dari tang kombinasi. Salah satu pegangannya mempunyai lubang yang kecil dan pegangan lainnya mempunyai lubang pin yang bisa digeser atau pivot pin. Alat ini dapat digunakan untuk mencengkram komponen-komponen kecil atau bisa diperbesar untuk mencengkram komponen-komponen yang lebih besar. Nah, ini. Jadi ini ada pengatur di sini, ya. Jadi kalau mau komponen yang kecil, menjepit komponen yang kecil, ya ini pada, ya, digunakan apa ini lubang pinnya, ya, ini digeser, ya. Kalau untuk yang besar tinggal digeser ke sana, seret, ini akan membuka, ya, membukanya lebih lebar sehingga bisa mencengkram komponen yang lebih besar. Ini biasanya bonus, ya, ya, pada umumnya untuk bonus pada kendaraan bermotor baik mobil ataupun sepeda motor, ya. Kemudian yang berikutnya tang burung, interlocking joint pillar atau multi grip, ya. Ini bentuknya seperti paruh burung, ya, hampir sama seperti tang apa, ya, tadi kakatua, ya. Ini, tapi ini bentuknya seperti paruh, ya. Tang ini mirip dengan paruh burung, ya. Tang burung ini mempunyai daya cengkram yang kuat karena pengungkitnya lebih panjang dan kepala langsung ke objek. Untuk ukuran tersedia dalam ukuran 8, 10, dan 12 inch. Oke, interlocking joint player ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu stationary jaw, adjustable jaw, dan pivot pin, serta nut. Stationer jaw memiliki 5 slot melengkung yang pas dengan curve teeth pada adjustable jaw. Jaw berada pada sudut 45 derajat. Nah, ini salah ketik lagi, ya, bukan 450 derajat tapi 45 derajat dengan handle untuk memberikan cengkraman tambahan pada benda kerja ketika daya diaplikasikan untuk memutar bidang yang dikerjakan. Berikutnya adalah obeng, ya, peralatan perbengkelan otomotif, ya. Ini obeng, screwdriver. Fungsi obeng adalah untuk membuka atau mengencangkan skrup, yakni untuk membuka atau mengencangkan skrup. Secara umum orang mengenal hanya ada 2 jenis obeng, yaitu obeng plus, ya, Phillips screwdriver, dan obeng minus slot screwdriver. Namun faktanya jenis obeng bukan hanya bentuk plus atau minus, karena masih banyak obeng yang dirancang untuk beragam kebutuhan. Nah, ini bentuk daripada obeng, ya. Ini ada plus, ada min, ya. Coba kita perhatikan, ya, gambar berikutnya, ya. Ini ada plus, ada min, ada plus
ada plus tapi di tengahnya ada seperti bintang, kemudian ada yang berbentuk bintang, ada yang bintang, di tengahnya ada lingkaran kecil. Ya, jadi ternyata ini beberapa jenis obeng, ya. Mata obengnya ini berbeda-beda, ya. Umumnya banyak yang tidak mengetahui satuan ukuran obeng sehingga dapat dikatakan obeng hanya terbagi 3 ukuran, yaitu obeng kecil, sedang, dan besar. Namun tak berbeda dengan peralatan kunci, obeng pun memiliki satuan ukuran. Ya, obeng plus memiliki ukuran berdasarkan ketumpulan mata. Seperti contoh 1 kali 75 berarti mata plus lancip dengan panjang gagang 75 mm. Sedangkan 2 kali 100 berarti mata obeng lebih tumpul dari contoh pertama dengan panjang gagang 100 mm. Sedangkan untuk obeng min ukuran satuan ukurannya adalah lebih mudah, ya. Jadi tinggal lebar dari mata obengnya, ya. Misalnya ukuran 5 kali 75 yang berarti lebar ujung obeng 5 mm dengan panjang obeng 75 mm. Penggunaan obeng harus memperhatikan kepresisian mata obeng dengan skrup agar kepala obeng tidak mudah rusak. Panjang pendeknya obeng juga perlu disesuaikan dengan ruang yang tersedia. Obeng dengan gagang pendek sering digunakan untuk menyetel karburator atau bagian dengan ruang kerja yang terbatas. Kemudian jenis obeng yang lain ini ada obeng ketrok, impact driver. Ya. Obeng ketrok atau ketok, ya, digunakan untuk mengencangkan atau melepas skrup dengan kekencangan yang lebih, ya. Jadi dibantu dengan menggunakan palu, ya, atau hammer atau martil, ya. Diaplikasikan dengan cara memutar gagang obeng ke arah mengencangkan atau mengendurkan. Kemudian menahan dengan tetap menekan. Selanjutnya ujung gagang obeng dipukul dengan palu. Mata obeng dapat diganti-ganti sesuai ukuran yang pas dengan kepala skrup. Nah, ini bentuknya. Ya, jadi ini biasanya untuk mengencangkan atau mengendorkan. Kalau mengencangkan supaya tidak lepas, ya, jadi kekencangannya dengan kekencangan yang dibantu dengan obeng ini, ya. Mengendorkannya pun seperti itu, tidak bisa dengan menggunakan obeng biasa, maka harus dengan menggunakan obeng ketok. Jadi terlalu kencang maka harus dengan menggunakan obeng ketok. Nah, ini contoh penggunaannya seperti ini. Oke, selanjutnya macam-macam palu. Ya, palu pun ada bermacam-macam jenisnya. Ya, yang pertama palu konde, ballpen hammer. Nah, ini dinamakan dengan palu konde karena memang bagian ujung yang lain ini seperti konde. Ya, ini mata palunya untuk memukul di sini. Ya. Alat ini mempunyai bola di salah satu ujung dan permukaan yang rata pada ujung yang lainnya. Alat ini digunakan untuk membulatkan paku keling atau rivet, membentuk logam, memukul dan pahat serta fungsi-fungsi lainnya yang sejenis. Kemudian jenis palu yang kedua ini palu kuningan, brass hammer. Ya, jadi kepala palunya ini dengan menggunakan bahan dari kuningan, ya.
Alat ini digunakan untuk pemukulan berkekuatan sedang dan mencegah agar tidak rusak komponen-komponen yang dipukul. Ya, jadi ini bahannya agak lunak ya untuk kuningan ini, tidak seperti besi ya, sehingga ini digunakan supaya alat-alat yang dipukul ini tidak rusak komponennya. Oke, berikutnya palu plastik ya, plastik hammer. Ini jadi kepalanya ini terbuat dari plastik ya, gagangnya bisa menggunakan kayu ini ya. Alat ini juga digunakan serupa dengan brass hammer, namun ditunjukkan hanya untuk pemukulan ringan. Ya, jadi itu untuk benda-benda yang lebih lunak lagi ini. Ya. Jadi untuk pemukulan yang ringan kita gunakan palu plastik. Kemudian berikutnya palu kulit, ya, rawhide hammer. Ini jadi kepalanya ini menggunakan kulit. Ya, gagang masih sama, bisa menggunakan kayu. Ya, alat ini dibuat dengan permukaan dari kulit. Alat ini digunakan untuk memukul permukaan-permukaan benda yang sangat halus atau bahan-bahan lunak tanpa mengakibatkan kerusakan. Kemudian yang berikutnya palu karet, rubber hammer ya. Ini jadi terbuat dari karet kepalanya ya. Karet yang keras ya, yang membuatnya sangat cocok untuk pemakaian seperti pemasangan ban ya. Ini untuk benda-benda yang lunak ya. Kemudian alat yang lain ya, di samping alat-alat yang tadi sudah disebutkan, ini adalah thread gig. Nah, ini bentuknya thread gig seperti ini. Untuk apa? Alat ini adalah untuk digunakan untuk mengidentifikasi thread pitch atau jenis ulir pada baut yang tidak diketahui. Ya, jenis ulirnya apa? Yang kasar atau yang halus dengan ukuran berapa? Nah, ini alatnya ini untuk mengetahui alat ulir. Barangkali ada baut yang rusak ya, kemudian mau dibikin lagi, maka ini bisa digunakan untuk mengukur ulirnya seberapa ya. Ini jadi jenis ulir pada baut yang tidak diketahui. Oke, berikutnya filler gauge. Ini untuk pengukuran ketebalan ya. Filler gauge digunakan untuk mengukur celah atau kerenggangan kecil di antara dua komponen ya, misal jarak di antara valve stem dan lengan pemutus atau rocker arm ya, yaitu tappet atau kerenggangan katup ya. Valve clearance. Alat ini memiliki ukuran ketebalan yang tertera pada masing-masing lembaran, sehingga untuk menggunakannya tinggal menyelesaikan kebutuhan sesuai spesifikasi. Maksudnya menyesuaikan ya, bukan menyelesaikan, menyesuaikan ya. Ini salah ketik lagi. Oke ya, jadi ini kalau kita akan menyetel katup ya, valve pada sebuah sepeda motor ya, dengan menggunakan filler gauge ya, bentuknya seperti ini. Ini ada ukuran-ukurannya ya, untuk mengukur celah ya, atau mungkin celah busi ya. Celah busi kita ukur dengan menggunakan ini ya, supaya standar ya. Jadi tidak kira-kira tapi menggunakan filler gauge. Oke, saya kira itu ya peralatan bengkel yang terangkum di dalam hand tools, alat-alat tangan ya. Mudah-mudahan dapat dipahami, dapat dimengerti, dan mudah-mudahan nanti setelah pembelajaran ini selesai, kalian sudah paham tentang peralatan bengkel otomotif, khususnya tentang hand tools ini. Ya, diharapkan nanti bisa menggunakan peralatan tangan dengan baik ya, tanpa merusak alat, bahkan juga tanpa membahayakan dirinya sendiri
Ya, ini diharapannya seperti itu. Ya, jadi setelah mengikuti pembelajaran ini supaya kalian itu mengenal alatnya, kemudian bisa menggunakan alat tersebut sesuai dengan fungsinya. Ya, saya kira itu. Eh, Selamat berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.